Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'alal ayata musiman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarati wa zarqil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul arda was samawat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinihi bi awdahil bayinat nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in al-mujahidin al-nusratiddin wa izalatil munkarat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innaha libasul mu'minina wal mu'minat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina dzalamu min haula' sayusibuhum sayi'atim ma kasabu wa hum mujzin. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan 1442 Hijriah dengan segala rangkaiannya. Salat tarawih, tadarus Al-Quran, infak, zakat, dan lain-lain sebagainya, dengan target agar memperoleh derajat muttaqin la'allakum tattaqun, yaitu manusia-manusia yang kontinu, konsekuen, serta konsisten kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan target tersebut tercapai, sekaligus serangkaian amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu mempertahankan nilai kesucian atau kefitrahan kita bersama. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi menerima segala amal ibadah kita, dan sekaligus kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab di dalam Al-Qur'anul Karim manusia muttaqin ada beberapa kriteria. Orang yang habis melakukan ibadah puasa ada beberapa kriteria, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Fatir ayat 32
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul mubin. Ayat ini memang Allah berbicara tentang sikap manusia mukmin terhadap Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ayat ini kita kiaskan, kita analogkan kepada orang-orang yang baru saja menyelesaikan ibadah, maka pertama, orang yang habis melakukan ibadah, ada yang kata Al-Quran dikatakan zalimul li nafsi. Sewaktu menjalankan ibadah puasa, semua perintah Allah, semua larangan Allah ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Tetapi setelah puasa berlalu, kembali dia zalimul li nafsihi. Mulai kembali perintah Allah dilanggarnya, larangan Allah dikerjakannya. Itu manusia-manusia yang menganiaya dirinya. Sehingga kata Allah, kata Rasulullah, orang yang semacam ini, sebagaimana hadis yang sering kita dengar di dalam kultum Ramadan, man adraka Ramadan fa kharaja falam yughfar. Siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi nampaknya dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka fatahana, orang yang semacam itu tidak ada tempat kecuali di neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Manusia kedua, ma minhum muqtasidun. Kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya, mu'addil lil wajibat wa tarikul lil muharramat. Dia memang meninggalkan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Dia memang mengerjakan apa yang telah diperintah oleh Allah. Cuma sebatas barang yang wajib, sebatas barang yang haram. Ibadah sunnah yang selama Ramadan menjadi agenda rutin sudah tidak pernah lagi dikerjakan. Perbuatan makruh justru sebaliknya, bulan suci Ramadan bisa dihindari, tetapi selepas Ramadan kembali perbuatan makruh dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang sedemikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah manusia muqtasidun. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, manusia-manusia yang semacam itu, wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan shaliha wa akhara sayyan. At-Taubah ayat 3. Hidupnya masih campur baur. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah juga diperbuat. Perbuatan-perbuatan sunnah yang selama bulan Ramadan dikerjakan, tetapi begitu Ramadan selesai pula amalan-amalan yang sunnah. Minimal wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud
bukan berhenti dengan selesainya ibadah puasa. Setiap malam lakukan supaya kita mendapat tempat terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan inilah kita semuanya sabiqum bil khairat biidznillah. Setelah puasa selesai, kita semakin bersemangat mengerjakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Setelah puasa selesai, semakin bersemangat kita meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, termasuk barang-barang yang tidak disukai oleh Rasulullah, yaitu barang yang makruh. Hadirin hadirat yang saya hormati, manusia yang sedemikian, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Segala dosa yang pernah diperbuat sebelum bulan puasa, setelah puasa selesai, akhirnya dapat ampunan dari Allah. Segala perbuatan dosa berubah menjadi kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita kerjakan bersama. Itu barangkali alamah, tanda bahwa puasa dan serangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, sebagai tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah secara umum, kata orang-orang bijak, inna min alamati qabulil hasanat al hasanat ba'daha. Setengah daripada tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah adalah perbuatan kebaikan yang selalu kita lakukan setelah kita melakukan satu ibadah. Itu secara umum berarti semakin baik, semakin meningkat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kita termasuk orang yang Allah tidak butuh sekedar lapar dan dahaga, karena puasanya bukan imanan wahtisaban karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, secara khusus bagi kita yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa, yang pertama, hendaknya semakin bersemangat, ikhlas seperti waktu di dalam bulan puasa. Begitu semangatnya kita menghadiri sholat berjamaah, begitu semangatnya kita untuk berinfak, begitu bersemangatnya kita untuk membaca Al-Quran. Maka kebiasaan-kebiasaan yang sedemikian teruskan. Bahkan bila perlu kita tingkatkan. Yang kedua, hendaknya kita merasa sedih apabila luput tidak melaksanakan amalan yang wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana waktu bulan Ramadan, alangkah sedihnya kita melihat saudara-saudara kita menghadiri sholat jamaah. Alangkah sedihnya hati kita melihat saudara-saudara bersemangat memberi sedekah, infak dan lain-lainnya. Kemudian berusaha menjadi manusia yang paling excellent, menjadi manusia yang paling utama, bersih hati, akhlaknya mulia, benar, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang keempat, hendaknya kita semuanya selalu sabar
di dalam menghadapi perbuatan dosa atau sabar di dalam menerima musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti kita ketahui bersama, di saat ini bangsa kita Indonesia pada memasuki tahun 2025 dan sudah memasuki hari jadinya yang ke-79 atau 80 tahun. Tapi mari kita saksikan bersama, kehidupan bernegara masih berada di persimpangan jalan. Sekali lagi, kehidupan kita bernegara sampai detik ini sudah merdeka 79 tahun, bahkan 80 tahun. Situasinya masih berada di persimpangan jalan. Ala mufarriqit thariq, berada di persimpangan jalan. Masih dalam keadaan krisis berkepanjangan, krisis multidimensional. Meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya hutang dan sebagainya, yang menjadikan kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan menderita dan dalam keadaan kepedihan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menengok Al-Quranul Karim yang sudah habis kita baca waktu tadarus Al-Quranul Karim. Kalau tidak keberatan, bangsa Indonesia sekarang ini kena musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah, sekali lagi, bangsa kita sedang menerima ujian. Musibah berasal dari kata sawabah. Dalam Al-Quranul Karim 83 kali Allah menyebut kalimat musibah yang mempunyai arti malapetaka atau bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah peran kita yang baru saja dididik selama bulan suci Ramadan, di antara harus memiliki mental sabar, sabar, dan sabar. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi musibah. Sekali lagi, di dalam menghadapi musibah, kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi mari kita introspeksi. Sebab menyikapi musibah, yang pertama kita lihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, kausalitas, sebab akibat. Musibah-musibah yang terjadi, kalau kita lihat dari sisi sudut ilmu pengetahuan, adalah merupakan sebab akibat hukum kausalitas. Sebab apa? Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Semua kesuksesan itu adalah berasal dari kamu semua. Sebaliknya, musibah bala bencana adalah disebabkan dari diri kita, famin nafsi. Oleh sebab itu, banjir umpamanya, bagaimana usaha kita, bagaimana langkah kita agar kawasan kita, agar kampung kita tidak tergenang oleh banjir. Di sini kita lihat ikhtiar
Sudahkah kita membuat kanal, aliran-aliran air, pembuangan air? Sudahkah kita merumuskan format tatanan kota, master plan yang serba modern tanpa meninggalkan dampak kepada orang lain? Menyadarkan masyarakat akibat penggundulan hutan, penyumbatan selokan, got, dan lain-lainnya, pembuangan sampah di tempat yang bukan tempatnya, membuangkan bekas rokok yang bukan pada tempatnya, membuang tisu yang bukan pada tempatnya. Itu kesemuanya adalah salah satu penyebab daripada yaitu banjir, air tersumbat, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebelum kita merubah diri kita. Air hujan tidak akan menjadi air bah banjir kalau sebelumnya kita berusaha dan sebagainya. Tetapi masyarakat muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd, berbagai macam ikhtiar sudah dilakukan. Pembuangan sampah pada tempatnya, penggundulan hutan dapat dihindari, format tatanan kota sudah bagus. Tetapi kenapa banjir itu masih datang? Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina dzalamu min haula sayusibum sayiat ma kasabu hum bimujizi. Walaupun daya upaya sudah kita usahakan, ternyata masih banjir, masih lolos. Barangkali akibat kesalahan kedzaliman kita sendiri. Oleh sebab itu, sekarang kita melihat bagaimana caranya menangani musibah dari sudut pandang imaniyah. Yang pertama, Al-Quranul Karim mengatakan kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina dzalamu min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Al-Ankabut. Kita percaya tidak semudah itu kita mengatakan saya sudah beriman sebelum kita melalui proses ujian. Orang yang sukses adalah orang yang sudah sukses melalui berbagai macam ujian. Begitu juga keimanan kita kepada Allah. Tidak segampang itu kita menepuk dada, saya sudah beriman. Belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia dengan seenaknya mengatakan dirinya beriman, padahal dia belum pernah diuji oleh Allah? Telah diuji Rasul dan umat-umat sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, musibah dari sisi imaniyah sebagai peringatan barangkali terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu Allah di dalam Al-Quran surat Taubah, kadang-kadang musibah, banjir, tanah longsor, kebakaran, bukan hanya terjadi satu. Ada kadang-kadang 1 tahun sekali, 2 tahun, 3 tahun berturut-turut. Awalah
Yarawna annahum yuhtanuna fi kulli amin marratain. Tidakkah kita sadar musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita bukan sekali, kadang-kadang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi sayang, musibah yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak disadari oleh manusia. Semakin lepas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata Allah, "Tsumma la yatubuna wa la hum yattaqun." Sayang, sudah diuji dengan berbagai masalah hidup, tetapi manusianya tidak kunjung datang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang datangnya waktu kita bermain, waktu kita sedang melakukan dosa, waktu kita sedang tidur, tiba-tiba gunung meletus, banjir bah datang, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala yang terakhir mengingatkan kepada kita, fakullan akhadna bidzambih. Semua perbuatan dosa akan kami azab dengan dosanya. Faminhum, di antaranya macam-macam azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, man arsalna alaihim hasibah, diturunkan oleh Allah hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadatu sayhah, ada suara gemuruh seperti suara petir. Wa minhum man khasafna bil ard, ada yang ditenggelamkan di bumi, tanah longsor. Wa minhum man aghraqna, ada yang ditenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Sadar manusia, jangan jadikan Allah sebagai zat yang tertuduh. Tak, kembalilah introspeksi, kesalahan dan dosa apa yang kita lakukan. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, Allah tidak akan pernah menzalimi umatnya. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Al-Ankabut ayat 40. Tetapi jujur, manusia itu sendiri yang melakukan berbagai macam kezaliman. Masyarul muslimin rahimahullah, paling akhir, kezaliman yang masih banyak kita lakukan. Yang pertama, kesyirikan dan kemaksiatan masih merajalela di mana-mana. Kedua, demoralisasi di mana-mana. KKN dalam berbagai macam sektor. Supremasi hukum masih tebang pilih. Kehidupan glamor, penguasa dan lain sebagainya masih nampak di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan rakyatnya. Oleh sebab itu, kesimpulannya, musibah-musibah yang Allah turunkan di hadapan kita ini dalam rangka apa? Kalaulah musibah-musibah itu diturunkan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, mari kita terima dengan sabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu, pada akhirnya kita ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang terpuji. Tetapi kalau musibah-musibah itu sebagai azab dan peringatan dari Allah akibat kesalahan kita yang sudah merajalela, mari istighfar. Karena apa?
Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Musibah itu datang bukan hanya menimpa pelaku-pelaku maksiat. Semua orang akan kena. Oleh sebab itu, mari pada saat fitri kembali kita tobat. Kita ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Inna kunna minadz dzalimin. Mudah-mudahan selepas menjalankan ibadah puasa, kehidupan kita pribadi, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara lebih baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil infak pada pagi ini mencapai 12.026.500. Ulangi